Bismillahirrahmanirrahim. Insyaallah kita hari ini akan memulai membahas tentang kitab Matan Ghaih wa Takrib yang dikarang oleh Abu Suja. Pengarangnya Abu Suja. Sekarang kita bahas tentang masalah bab taharah. Kitab Taharati, kitab taharah. Ini kita artikan langsung kepada arti terjemah biar lebih mudah dan cepat ya. Pembahasan kitab taharah, kitab taharati. Al-miyah allati yajuzu biha ta'diru sab'a miyahin. Air-air yang membolehkan untuk bersuci terdapat sab'a miyahin, 7 air. Yang pertama itu ma'us samai, air hujan, ma'ul bahri dan air laut. Ma'us samai ini benar air langit, sama kan langit. Tapi dijelaskan dalam syarahnya itu kitab Fathul Qarib ataupun kitab Bajuri itu maknanya ialah air langit, yaitu air hujan, air yang turun manazalal ardi, manazala minal sama, yaitu air yang turun daripada langit, berarti air hujan, ya kan? Wa ma'ul bahri dan air laut, wa ma'ul nahri dan sungai, wa ma'ul bi'ri dan air sumur, ma'ul aini dan air mata air, wa salji dan air salji, wa ma'ul baradi dan air embun. Jadi ada 7 air yang dapat mensucikan, yang suci, yang boleh dipakai. Air laut, air sungai, air sumur, air mata air salju, air embun. Summan miwa'ala arba'ati aqsamin, kemudian pengarang kitab Abu Suja ini dari 7 air tersebut dibagi kepada 4 pembagian. Ada 4 pembagian, 4 macam ya. Yang pertama itu tahirun mutahhirun ghair makruhin. Yang pertama dinamakan yaitu air suci dan juga dia dapat menyucikan. Ketika dipakai dia tidak makruh. Apa namanya? Ma'ul mutlaqu. Dinamakan yaitu air mutlak. Jadi air mutlak yaitu air suci, dirinya suci dan juga dapat menyucikan pakaian, untuk berwudu, untuk mandi wajib, kan? Ketika kita pakai tidak makruh hukumnya. Yang kedua yaitu mutahhirun ghairu makruhun. Mutahhirun makruhun. Yang kedua air suci dan juga dapat menyucikan, tetapi makruh ketika dipakai. Ketika kita memakai air tersebut, hukumnya makruh. Boleh untuk dipakai karena tetap dapat menyucikan. Wa ma'wal ma'al musyammasu, dinamakan air musyammas. Apa sebab dia membuat dia makruh? Karena panas. Karena ini air panasan sinar matahari. Yang air tersebut sudah panasnya dalam sebuah bejana besi. Itu dia. Yang ketiga yaitu wa tahirun ghair mutahhirin. Air suci tidak dapat menyucikan, dirinya suci akan tetapi tidak dapat untuk menyucikan, dinamakan wahwal al-ma'ul musta'madu, dinamakan air musta'mal. Air musta'mal yaitu air suci tidak dapat menyucikan. Contohnya yaitu air kelapa, air teh, air tajin, air kopi, minum-minuman berwarna, itu dirinya suci akan tetapi tidak dapat untuk menyucikan. Tak bisa kita memakai air kopi untuk mandi ataupun memakai air kopi untuk berwudu. Sebab apa? Sebab air tersebut tidak dapat untuk menyucikan. Kalau air kelapa kan warnanya putih, juga tidak dapat karena air putih, air kelapa itu dinamakan air musta'mal. Demikian. Selanjutnya wal muntaqayyiru bima qalatum taharati. Itu ini sambungan yang air musta'mal ya. Musta'mal yaitu dia perubahan air dari mutlak kepada musta'mal karena ada campuran sesuatu benda yang suci. Contoh misalnya air putih. Air putih ini dicampur dengan bubuk teh, maka dinamakan air teh. Bubuk teh ini suci, benda yang suci, dan air putih tadi suci juga. Maka ketika digabungkan, maka dinamakan air teh. Dan juga berubah nama ketika masih awal, yang pertama tadi dinamakan air putih, dia kategori air mutlak.
Ketika sudah bercampur dengan air teh, dengan bubuk teh, maka dinamakan air musta'mal. Air teh tersebut air musta'mal. Ya. Yang keempat yaitu ma'un najisun, air najis. Apa kriteria najis? Bahwa halat fi najasatun, yaitu air yang jatuh najis ke dalamnya. Bahwa duna kullatin karena kullataini. Baik dia ketiadaan dua kula atau ada dua kula, maka air itu najis. Kan? Fataghayyara, maka berubah ya. Ketika dia berubah. Tapi ini beda referensi, ini dalam kitab ini beda, dan kitab yang lain juga beda, dan kitab Safinatun Najah juga beda. Dibuat kriteria-kriterianya. Terus selanjutnya wal qullatani khamsumi'atin ridlin bi ba'dadiyin takriban fil sahih. Dan dua kula tersebut ini menurut negeri Baghdad, ini ukuran dua kula yaitu 500 rital yang dibangsakan pada negeri Baghdad. Negeri Baghdad ya, bukan negeri Indonesia. Ini fil sahih pada pendapat yang asah, pendapat yang kuat. Mungkin demikian. Ini tentang masalah kitab taharah, yaitu pasal-pasal tentang air yang boleh untuk dipakai. Jadi air suci yang dapat untuk menyucikan itu ada 7. Air laut, air sungai, air sumur, mata air, salju, dan air embun. Kemudian air itu tersebut dibagi 4. Pertama nama air mutlak, kedua air musyammas, ketiga air musta'mal, keempat air najis. Ini mungkin demikian. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.